Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Seberapa kita yang sudah ada pada pagi hari ini, mari kita siapkan setiap kehidupan kita untuk ada di dalam Ka'bah Tuhan. Kita berdoa biar ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya semua kita pada pagi hari ini ada karena anugerah Tuhan. Amin. Mari lambaikan tangan saudara yang merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan saya terlalu yakin kebaikan Tuhan itu akan tetap kita alami selama kita ada dan tinggal di dalam Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat sebuah pujian oleh kuasa darah. Haleluya. Saya
Kami bawa setiap persembahan kami pada hari ini, pujian kami, hormat kami hanya kembalikan kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya.
hari ini sidang jemaat-Mu. Kami menaikkan pujian syukur, kami mengembalikan ucapan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami rindu beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami terlalu yakin Tuhan ada bersama dengan kami pagi hari ini, dan Tuhan akan memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya. Biar Tuhan sendiri yang mengambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati, mengurapi, menyucikan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Bahkan kami semua, sidang jemaat yang sudah hadir dan yang akan hadir, Tuhan berkati dan urapi kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semua boleh diberkati lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi bagi saudara-saudara sidang jemaat yang baru datang. Biarlah kita persatukan hati kita di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita ada di dalam kearban Tuhan. Kita sudah mengambil resiko dari setiap kehidupan kita yang ada pada pagi hari ini. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan sia-sia sudah. Oleh sebab itu mari kita yang ada pada pagi hari ini senangkan hati Tuhan. Kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan.
bersama dengan kita, dan Tuhan bertahta di atas setiap pujian yang sudah kita nyanyikan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Mari saudara, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, biar kita memahami, kita menyadari bahwa sungguh terlalu besar pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena pengorbanannya, karena darahnya, sehingga saya dan saudara diselamatkan. Terlalu besar kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Febel, bahwa kita di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan.
Ajar kami, sebab itu Tuhan, ajar kami untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau, bahwa Engkau segalanya bagiku. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik, kami membutuhkan Tuhan Yesus. Kami memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Kami boleh memasuki hari kedua di bulan Mei. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan April Engkau sudah menyertai kami. Campur tangan turun tangan dalam hidup kami, memelihara kami, memperhatikan kami, mempedulikan kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua berkat Tuhan, semua anugerah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah menggerakkan hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sebenar akan disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih untuk urapan yang turun ke atas hamba-Mu dan ke atas kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada pagi hari ini, WL, singers, pemain musik, pakai lebih hari lebih heran, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan, ditinggikan, dibesarkan melalui kehidupan hamba-hamba-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan supaya kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang besar yang boleh setiap kita nikmati di dalam hidup ini. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi yang mungkin hari-hari ini melalui media kita menyaksikan, melihat, memperhatikan, dan mungkin menakutkan bagi kita sekalian. Ya, tetapi saya percaya kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa menjaga diri kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita melihat firman Tuhan pagi hari ini. Satu tema yang ingin saya sampaikan kepada kita, bangkit bersama Kristus. Kita pagi hari ini menghadapi perjamuan Tuhan. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita mengingat kembali karya kematian, karya kebangkitan Tuhan bagi kita. Dan pagi hari ini saya ingin membawa kita perhatikan, melihat bersama-sama tema yaitu bangkit bersama Kristus. Dan kita memperhatikan bersama-sama di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari sebut kita berdiri bersama-sama, kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan ini dengan bersama-sama, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kita membaca dengan menyimak setiap kalimat dari firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam
kemuliaan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan membaca lagi bagi kita bersama-sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu, kita kembali pagi hari ini mengingat karya kematian dan kebangkitan Kristus. Di bulan Mei ini kita berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan salah satu peran Roh Kudus yang luar biasa itu lewat karya kebangkitan Kristus. Ya, jadi Yesus dibangkitkan dari kematian itu karena karya kebangkitan Kristus yang dahsyat. Itu karena karya Roh Kudus. Ya, jadi peran Roh Kudus ini luar biasa di dalam karya kebangkitan Kristus. Nah, kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan itu bersama-sama pagi hari ini untuk kita mengerti bahwa kita perlu mengerti, kita perlu memahami Roh Kudus memiliki peranan yang dahsyat dalam karya kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-19 dan 20 ini dengan jelas di sana dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang bagaimana? Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Amin. Jadi karya Roh Kudus itu luar biasa, peranan Roh Kudus itu luar biasa. Dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa yang mendudukkan Dia kembali di sebelah kanan Bapa di surga. Kuasa yang dahsyat itu yang boleh kita nikmati, dan sebentar akan kita nikmati dalam perjamuan Tuhan, mengingat kembali akan kematian dan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Itu sebabnya tadi kita membaca di dalam ayat yang pertama, di dalam Kolose pasal yang ketiga tadi, ya, jelas sekali. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama tadi dikatakan demikian, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, Kristus bangkit karena peran Roh Kudus yang dahsyat. Amin. Amin. Nah, kalau Kristus yang bangkit karena peran Roh Kudus yang dahsyat itu, yang hebat itu, maka saudara dan saya yang percaya kepada kebangkitan Kristus, di mana ada peran Roh Kudus yang luar biasa, harusnya kita menjadi orang-orang yang bangkit. Amin. Amin. Harusnya kita menjadi orang-orang yang semangat. Ya, apalagi di hari-hari ini, hari-hari yang kita lihat luar biasa, ya. Ketakutan melanda dunia, ya. Yang sudah vaksin juga belum tentu berani hari ini, belum tentu. Apalagi dengan apa? Varian baru dari COVID-19, ya.
Kematian itu ada selangkah di depan kita saja, saudara. Dan itu harus kita berkata seperti itu. Hidup kita ini hanya selangkah ke depan. Kalau Tuhan masih izinkan kita melangkah ke depan, itu bukan karena kita bisa menjaga sehat dan kuat kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Saya beberapa hari lalu ada yang kita saling WA. Saya bilang, ya, kita ada karena kasih karunia, bukan karena kita bisa menjaga sehat kuat kita, diri kita. Ya, kalau yang punya usaha, emangnya bisa menjamin anak buahnya di luar, ya, tidak bersosialisasi dengan orang lain? Tidak. Mungkin ketika dia datang kerja dia masih pakai masker, ya, masih cuci tangan baru masuk kerja. Tapi di luar, bagaimana? Apakah kita 24 jam bisa awasi dia? Kan nggak mungkin. Tapi hari ini, pagi ini kita mau belajar, ya, lewat bagian firman Tuhan ini, untuk kita mengerti, untuk kita paham bahwa kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita, karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, pagi hari ini lewat tema firman Tuhan kita mau bangkit bersama dengan Kristus. Percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita. Mari kita mau belajar pagi hari ini lewat firman Tuhan, untuk kita mengerti, untuk kita menyadari betapa apa yang harus kita kerjakan, apa dampak dari pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat yang sudah membangkitkan Yesus Kristus bagi kita. Kita tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus sudah bangkit, tapi dampak dari kebangkitan Kristus lewat karya Roh Kudus, membangkitkan Kristus itu harus menjadi sebuah realita di dalam hidup kita. Ya, semua orang percaya Yesus bangkit, ya. Tapi apakah ada dampak dari kebangkitan Yesus di dalam hidup kita atau tidak? Nah, hari ini kita mau memperhatikan, kita mau melihat bersama-sama. Di dalam Kolose 3 ayat 1a. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, selanjutnya dikatakan, carilah perkara di atas. Jadi dampak dari kebangkitan Kristus lewat karya Roh Kudus yang ajaib, karya Roh Kudus yang dahsyat. Dikatakan tadi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dampak sebagai orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Tadi dikatakan, ya, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas. Amin. Amin. Cari perkara di atas. Dunia sekarang ini tidak menentu. Dunia sekarang ini berubah setiap saat, setiap waktu. Kalau Bapak Ibu nonton televisi terus, tidak cari perkara di atas, maka Bapak Ibu akan apa? Akan stres. Hanya karena lihat berita terus. Ya, Bapak Ibu bisa lihat berita, nonton berita, lihat betul-betul simak berjam-jam, tapi baca renungan 15 menit saja sudah mengeluh. Dengar renungan firman Tuhan pagi 15 menit aja udah mengeluh. Ya. Berita-berita yang kita baca, yang kita dengar itu akan menggoncang iman kita. Tapi kalau kita dengar firman, maka firman itu akan menguatkan kita. Amin. Amin. Jadi kita harus belajar pagi hari ini. Kebangkitan Kristus harus memberikan sebuah dampak dalam hidup kita, supaya kita harus lebih fokus kepada hal yang ada di surga. Ya, karena hari-hari ini kita semua sedang diuji. Ya, diuji. Hari Jumat saya berbicara di kaum pria. Belum tentu kita di rumah kita serius seperti hari pagi ini ibadah. Belum tentu. Di rumah mungkin sambil kita lihat siaran live streaming, khotbah-khotbah, sambil kita pangku kaki, taruh kaki di atas meja. Tidak ada hormat kita sama Tuhan. WL bilang ayo berdiri, kita tiduran
sambil nonton. Ya, kita sedang diuji. Apakah serius kita cari perkara yang di atas atau tidak? Atau karena kondisi keadaan ini membuat kita mulai apa? Mulai dingin. Ya. Kondisi keadaan ini membuat kita apa? Apa saudara? Di rumah aja, di rumah juga sudah tidak ibadah, nonton sebentar, dibaca ayat sebentar, kita pergi di dapur, datang lagi, lihat lagi sebentar. Itu sebabnya kita bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan kita masih ada hari ini. Cari Tuhan, amin, amin. Jangan takut, ya. Jangan takut. Aku khawatir terus, mau terus cemas. Karena khawatir terus, cemas terus, tidak mau bersekutu, tidak mau sama-sama berkumpul. Kita kan mesti jaga jarak ini. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Cari perkara di atas, ya. Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Memang di bumi kita perlu, tetapi ada hal yang paling penting, paling utama. Cari perkara yang ada di atas, ya. Kata carilah dipakai kata zeteo, ya. Kata zeteo ini artinya mencari, seperti terjemahan kita. Salah satunya. Kemudian apa? Mengusahakan. Arti yang berikut apa? Bersungguh-sungguh mencari. Mencari karena merupakan sebuah tuntutan. Jadi kalau kita carilah perkara di atas, cari, tapi cari dengan apa? Sungguh-sungguh. Cari dengan mengusahakan. Cari karena itu sebuah tuntutan. Ibadah itu wajib, amin, amin. Wajib hukumnya. Karena kita sedang diuji semua. Kita berpikir bahwa keadaan akan jadi baik ke depan, sehingga kita tunggu terus. Enggak. Saya di khotbah, dinasihati. Kenapa sih kalian masih mau berani-berani ibadah? Saya dinasihati. Saya kaget, kenapa? Mau cari mati? Saya bilang, saya di khotbah, saudara. Saya mau beli barang sedikit, tapi karena ketemu, saya di khotbah 1 jam. Tidak pulang-pulang saya. Mau cari mati, masih mau gereja. Gitu. Saya bilang, Om, banyak maaf Om ada di kamar saja tiap hari atau ada keluar juga? Oh, saya ada keluar. Oh, saya kira Om di kamar tinggal buka pintu, pembantu nasi, masuk lagi. Kan keluar juga, aktivitas di luar juga. Dari pagi sampai sore masih 1 jam sama Tuhan di gereja, takut. Ya, saya lihat ada orang-orang tua yang sudah 60 tahun ke atas ada di sini. Itu luar biasa. Amin. Iya. Tidak usah kita khawatir, takut terlalu berlebihan. Keadaan akan semakin buruk ke depan. Keadaan tidak akan semakin baik. Penggenapan firman Tuhan akan digenapi. Ya. Berupaya secara serius mencari apa? Mencari perkara yang di atas, ya. Mencari perkara. Kesempatan kalau kita masih dikasih sehat dan kuat, cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, ya. Lebih baik kita cari Tuhan dan mati daripada kita di rumah tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah bersekutu terus mati. Kan risiko iman. Kita lihat tokoh-tokoh orang-orang percaya zaman gereja mula-mula, mereka hidup bukan aman, tapi
firman Tuhan berkata setiap hari mereka berkumpul, mereka bersekutu. Ya, luar biasa. Kita harus belajar bersama-sama. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Dahulukan, dahulu. Kerajaan Allah itu dahulu, sesuatu yang duluan, yang di depan. Bukan kerajaan Allah itu di tengah, di belakang, bukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu, mencari kerajaan Allah, kerajaan surga, ya, adalah hal utama, paling penting, sebuah prioritas nomor 1. Amin, amin. Apa ibu mau cari yang di dunia ini? Di dunia ini akan lenyap. Mau tumbuh baik, keadaan nyaman, nggak akan. Doa kita pasti digenapi. Kita semua sedang digoncang, Alkitab bilang, ya, supaya Tuhan mencari yang murni, yang asli loh, gitu. Nah, Tuhan mau cari yang asli loh. Kayu putih saja bilang, kalau dengan anak-anak jangan coba-coba, harus kayu putih karena asli. Katanya. Tuhan mau cari yang asli, makanya Tuhan goncang. Ya. Hari ini kita mau belajar mencari kerajaan Allah. Itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ini kita mau lihat supaya kita mengerti. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Bapak Ibu, ini ayatnya. Bapak Ibu perhatikan. Dia dikatakan apa? Hal kerajaan surga seperti harta terpendam, ada di ladang. Ketika ditemukan apa? Menjual semua hartanya untuk membeli ladang itu. Ya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Artinya apa? Kerajaan surga itu lebih penting dari semua yang kita punya. Amin, amin. Oh, ini orang ini jual semua miliknya karena ada satu, yaitu ada harta terpendam, kerajaan Allah. Jadi kalau mau cari kerajaan surga, cari perkara di atas, kita harus korban, saudara. Berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban rasa takut, harus maju. Amin, amin. Lu kalau mau enak-enak di rumah ya bisa saja, tapi apakah ini jadi tergenapi dalam hidup kita? Ya. Jadi memang mencari kerajaan surga tidak mudah, tidak gampang. Yesus memberikan perumpamaan apa? Masuklah melalui pintu yang sesat, karena banyak orang masuk ke sana. Ya. Jadi cari Tuhan itu bukan hal yang biasa. Oh, nggak apa-apa loh, minggu depan saja, bulan depan saja, tahun depan saja. Nah, harus berlomba. Amin, amin. Berlomba. Jangan sampai kita yang dahulu nanti jadi yang kemudian. Alkitab akan tergenapi, saudara. Alkitab akan digenapi. Kalau kita cari Tuhan malas-malas, mau-maunya kita, cemas terus, khawatir terus, takut terus, orang lain akan lebih dahulu ambil tempat kita, saudara. Biar kita dari nenek moyang buyut apa semua kita percaya Yesus, tapi kalau model kita seperti ini, jangan berpikir, jangan berharap tempat kita orang lain ambil duluan. Ya. Jual semuanya dan dia membeli ladang itu karena ada harta yang terpendam di sana. Ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jual seluruh miliknya. Bapak Ibu, operasinya kok enak aja ya, suruh jual seluruh miliknya. Bukan. Sebenarnya konsepnya bukan seperti itu. Ya. Harus ada yang kita korbankan untuk mendapat kerajaan surga. Karena kerajaan surga adalah harta yang terpendam, harta yang berharga, lebih dari segala-galanya. Ya. Harus, mau tidak mau. Kalau mau mendapat harta yang lebih berharga, yaitu kerajaan surga, memang harus ada yang kita korbankan. Bahkan termasuk nyawa kita. Ada seorang ibu yang WA sama saya, Frans, ya, orang-orang yang datang gereja itu, orang-orang yang sedang bertaruh nyawa untuk datang mencari Tuhan. Betul, karena tidak semua orang datang. Ya. Orang-orang yang sedang bertaruh nyawa, sedang berkorban. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan menerima kembali nyawanya. Ya, itulah yang harus ada di dalam diri kita. Ya. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, lalu maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini perumpamaan ketika orang kaya ini mendengar perkataan Yesus, dia pergi dengan sedih hati. Dia tidak jadi ikut Yesus. Dia pergi dengan sedih hati karena banyak hartanya. Padahal Yesus tidak suruh jual sebenarnya. Yesus hanya ingin melihat, ternyata dia masih terikat dengan keadaan dunia. Dia masih terikat dengan kekayaan dunia. Padahal Yesus tawarkan yang lebih besar, maka engkau akan beroleh harta di surga. Tapi dia tidak mau. Ya. Kadang-kala kita ini menjadi orang-orang yang tidak adil dengan Tuhan. Dengan Tuhan 1 jam saja kita ibadah, kita tidak mau datang, takut. Tapi kita bisa beraktivitas di luar, mondar-mandir berjam-jam. Bahkan hari Tuhan pun, hari Minggu pun kita curi, pakai semua. Padahal hari Tuhan itu hari pertama. Amin, saudara. Alkitab berkata hari pertama minggu itu Yesus bangkit. Dan hari ini kita menikmati perjamuan Tuhan di hari pertama minggu, hari kebangkitan, hari kemenangan. Seharusnya ini kita dahulukan Tuhan. Setiap minggu cari Tuhan. Ya. Sedih. Ya, tapi ini kita semua akan diuji. Ya, kita semua, siapapun kita, keadaan tidak akan lebih baik ke depan. Hanya orang-orang yang mau rela cari harta yang terpendam, kerajaan surga itu. Mereka mau rela, mereka ya sekalipun nyawanya. Ya. Kita percaya firman Allah ya dan amin. Tidak ada satu helai rambut di kepala kita akan jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Amin. Loh, saudara percaya firman Tuhan? Amin. Loh, ini Yesus yang berjanji. Masa saudara terlalu khawatir, terlalu cemas? Ya. Enggak. Kalau gitu orang-orang yang sudah pergi, ya memang Tuhan izinkan. Sudah waktunya. Firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada sehelai rambut di kepala kita akan jatuh kalau Tuhan belum izinkan. Tapi kalau Tuhan sudah izinkan, ya, walaupun tidak jatuh rambutnya sehelai, tapi kalau sudah waktunya sudah. Itu. Makanya hari ini, kalau engkau dibangkitkan
diberikan bersama-sama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari, usahakan, upayakan, ya, bersungguh-sungguh mencari. Cari karena itu adalah sebuah tuntutan di dalam hidup kita. Cari, saudara. Jangan tunggu keadaan baik kalau saudara mencari. Tidak akan keadaan jadi baik, saudara. Situasi tidak akan baik. 2 Timotius 3 berkata, akan datang di hari-hari terakhir masa yang sukar dan sulit. Ya. Mau tunggu sampai kapan? Tambah susah, saudara. Karena ini adalah bagian penggenapan firman Tuhan. Ya. Kita percaya kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita percaya firman Tuhan. Dan mari, Tuhan sedang menggenapi firman. Jangan tunggu keadaan baik, jangan tunggu situasi baik baru cari Tuhan. Berjuang, masuk kepada pintu yang sempit itu, karena ada banyak orang yang berusaha masuk. Ya. Kalau saudara tidak mau berjuang hari ini, saudara akan terlambat, akan ketinggalan. Ya. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Orang yang dahulu menjadi yang terkemudian, tetapi yang terkemudian akan menjadi terdahulu karena mereka mau berjuang. Mari berjuang, cari Tuhan sungguh-sungguh di hari-hari ini. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya ada Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Roh Kudus yang akan membangkitkan semangat di dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami menjalani hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit di hari-hari ini. Kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang akan terus menolong, menyertai, bahkan memperkenankan kami dalam melangkah di hari-hari yang sukar dan sulit ini. Berkati firman yang sudah kami dengar, menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita sama-sama naikkan cintanya dan kasihnya lebih dari segalanya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segalanya ada. Putranya
kembali kami datang lagi menghampiri Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dalam perjamuan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan, makan tubuh dan minum darah-Mu lewat perjamuan kudus ini Bapa. Berkati kami semua yang ada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu dahsyat dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Betapa hebat kuasa kebangkitan itu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Itu sebabnya Bapa, mari Tuhan pagi hari ini sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami, supaya perjamuan Tuhan ini mendatangkan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Perjamuan Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Perjamuan Tuhan ini memberikan penghiburan bagi kami yang dalam keadaan susah. Perjamuan Tuhan ini memberikan pengharapan bagi kami yang berputus asa. Bahkan bagi kami yang sakit, kami percaya perjamuan ini boleh mendatangkan kesembuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua pagi hari ini. Teristimewa berkati pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang sebentar akan melayani perjamuan Tuhan. Berkati dan pakai mereka Tuhan di tengah-tengah pelayanan perjamuan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan ini Bapa. Berkati roti dan anggur ini. Kami percaya roti dan anggur adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan yang sebentar kami nikmati. Dan kami percaya kami boleh satu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kami. Haleluya. Cintanya dan kasihnya. Yeah.
Dan mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan lagi Tuhan, menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mengingat betapa karya kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang heran yang boleh kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan Tuhan pagi hari ini, kami semua boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Untuk kami terus melangkah di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan menanggung persembahan kami, korban syukur kami. Tilik dan berkati semuanya ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Juga kita sudah mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita lakukan, kita sudah ambil bagian, pasti semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ekstra kolekta, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini, nanti ibadah selesai baru di belakang ada persembahan persepuluhan, ada kas gereja, dan ada diakonia kolekta juga. Puji Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan,
sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pengumuman untuk info atau kegiatan sepekan ibadah berjalan. Ibadah sepanjang ini berjalan seperti yang sudah-sudah. Ada ibadah pemuda remaja yang diadakan pada setiap hari Rabu. Juga ada ibadah Belprit yang diadakan untuk setiap hari Jumat. Kami tetap tidak bosan-bosan menyampaikan kepada jemaat, pada semua jemaat, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, protokol COVID ketika saudara-saudara sedang berkegiatan, baik itu ada di dalam gereja maupun ketika saudara-saudara ada di rumah masing-masing, atau mungkin saudara sedang berkegiatan di luar rumah. Tetap perhatikan protokol kesehatan, protokol COVID. Puji Tuhan, mewakili Ibu Gembala kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada sidang jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang pertama hari ini Ibu Yelitan tanggal 2 hari ini, Ibu Sayuri tanggal 4, Ibu Dewi Handayani tanggal 4, Saudari Tiara Gemilang tanggal 5, Bapak Sugianto Angir tanggal 8, Bapak Pungki Gunawan tanggal 8. Pungki siapa orang? Bapak Pungki Gunawan siapa ya? Oh ya, sorry kok. Puji Tuhan, haleluya. Ya, dan tanggal 9 hari Minggu ya, sampai tanggal 8 saya. Tanggal 9 saya lihat ada Bapak Lim King Leo pas hari Minggu sudah. Puji Tuhan, ada ucapan syukur minggu depan ya, karena Mawar sudah lama tidak buka toh, maksudnya sudah ada jualan, jadi nanti akan ada ucapan syukur sekaligus hari kenaikan, menyambut hari kenaikan Bapak Lim King Mulyo. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Juga selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Jipri Kidedi dan Ibu Foni pada tanggal 5, Bapak Chris dan Ibu Foni, semuanya Foni ya, tanggal 5 juga. Oh, ada janjiannya. Cek, waktu mau kawin kemarin ternyata janjian sama Koriki, sama-sama nama Foni, tanggal 5. Juga Bapak Jimmy Gunawan dan Ibu Lindawati yang akan berulang tahun pada tanggal 6. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga ini dengan limpah, dengan berkat-berkat jasmani, terlebih dengan berkat-berkat rohani. Puji Tuhan, kita tetap berdoa untuk Ibu Gembala supaya Tuhan kasih pemulihan yang sempurna untuk bisa kembali bersama-sama melayani di tempat ini. Kita berdoa juga buat jemaat-jemaat yang sakit. Mungkin kita tidak bisa sebut siapa saja yang sakit, tetapi kita tetap berdoa. Puji Tuhan. Oh ya, ada permintaan doa dari Ibu Tan Li Oang, Toko Inti Jaya, meminta doa untuk anaknya, Saudara Meyanto Tanoto, Ahok. Saudara, ternyata Ahok bukan cuma di Jakarta, saudara, ada juga di Bima. Bukan hanya ada di Jakarta, ada juga di Bima. Meyanto Tanoto, atau sering kita panggil Ahok. Puji Tuhan, kita berdoa. Beliau sekarang ada di ICU Rumah Sakit Siloam karena menderita stroke. Kita berdoa kiranya Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya, supaya saudara kita ini boleh mengalami yang namanya kesempurnaan, kesembuhan sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebentar kita di luar, mungkin ada saudara bisa melihat ada hidangan yang dipersiapkan, tapi tidak gratis ya. Saya lihat kan ada beberapa orang yang masih baru. Maksud saya ingatkan. Maksudnya Bapak Ibu yang saya lihat ada beberapa jemaat yang baru pertama kali beribadah. Di luar ada hidangan dipersiapkan untuk dibayar. Ya, puji Tuhan. Pak Timo, jangan lupa sudah iklankan nih. Dapat 1 kotak ya. Saya dapat 1 kotak. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Angkat pujian bilang tanpamu. Kau Tuhan yang
kami di tengah-tengah langkah demi langkah hidup kami, menapaki jalan-jalan hidup kami di hari-hari yang sukar dan sulit ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kami, Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Itu sebabnya kami boleh ada sampai saat pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami umat-umat-Mu bersama-sama, kami akan mendoakan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin. Kami berdoa biar turunnya kiranya segala berkat memenuhi anak-anak yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin, Tuhan. Terus senantiasa sukacita, damai, sejahtera. Bahkan Tuhan terus senantiasa berkat-berkat ilahi memenuhi anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, dan lewat berkat-berkat yang tercurah, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan terus melawat hamba-Mu. Tuhan menyempurnakan kesembuhan dan pemulihan bagi hamba-Mu, sehingga Tuhan hamba mendapat kembali ke Bima ini, dapat kembali melayani kami umat-Mu di tempat ini, Bapa. Demikian pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami Meyan Tanoko atau Ahok, Tuhan, yang saat ini dirawat di Tuhan Rumah Sakit Siloam di Jakarta di ruang ICU, Tuhan. Kondisi karena stroke, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, nyatakan kuasa kasih-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami semua yang sudah beribadah pagi hari ini, Kau Tuhan yang memberkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami diberkati Tuhan. Teristimewa berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan kami, kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Agar lewat iman kami yang ditambah-tambahkan, kasih dan pengharapan kami yang ditambah-tambahkan, kami semakin sungguh-sungguh mencari akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihidupkan, yang punya pergumulan diberikan jalan keluar, kelepasan, kemenangan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru di dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa. Sepanjang minggu berjalan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, apa yang kami upayakan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati, agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menyertai, tibakan kami di rumah dengan sejahtera selamat daripada Tuhan, dan Engkau Tuhan tetap kami puji dan muliakan. Berkati seluruh hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Akhirnya jemaat yang kekasih, arahkan hati dan tadahkan tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita di sorga, kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persertaan penghiburan kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, menolong, menghibur, menguatkan kita sekalian pagi hari ini, esok kekal selama-lamanya. Segala berkat ini kita terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin.